Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Isna Marzuki Sapaji, dengan NIM 2020-21-07-265. Kali ini kita akan membahas tentang hidup bersih, semua jadi nyaman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Coba kita perhatikan gambar di sini, 3 gambar di sini. Apa yang kita bisa dapat dari 3 gambar di sini? 3 gambar yang ada di layar menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan, dimulai dari kebersihan diri, kebersihan badan, kebersihan lingkungan, dan kebersihan tempat kita tinggal. Di dalam Islam, istilah kebersihan dan kesucian disebut dengan thaharah. Kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang thaharah. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu pengertian thaharah. Jadi menurut bahasa, thaharah secara bahasa berasal dari kata tahur yang berarti bersih dan suci. Sedangkan secara istilah, thaharah diartikan sebagai proses bersuci, membersihkan diri dari hadas maupun najis yang ada di pakaian, tempat dan benda-benda yang terbawa di badan. Di dalam thaharah sendiri, kita disebutkan bersih dari najis dan hadas. Najis sendiri memiliki beberapa macam. Ada 3 tingkatan najis yang perlu kita ketahui, yaitu ada yang namanya najis mukhafafah, najis yang ringan tingkatannya. Dan cara membersihkannya atau menyucikannya cukup dengan mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Di tingkatan selanjutnya ada najis mutawasithah, hadis pertengahan yang kadarnya sedang. Dan cara membersihkannya yaitu dengan mencucinya dengan sabun ataupun kita berwudu. Dan satu lagi yaitu ada najis mukhalatah, yaitu najis yang tingkatannya tinggi, yang contohnya seperti air liur anjing, terus babi, daging babi, ataupun air liur babi. Cara membersihkannya atau menyucikannya yaitu dengan cara yang spesial, yaitu mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Ada yang mengatakan di akhir, ada yang mengatakan di awal. Yang penting salah satunya dicampur dengan tanah. Dan juga di najis mutawasithah ada 2 macam. Ada 2 macam yang termasuk mutawasithah, yaitu najis yang nampak dan tidak nampak. Najis yang nampak yaitu najis yang tampak bentuknya, nampak baunya, dapat dicium, terus nampak warnanya. Dan yang tidak nampak adalah najis yang tidak ada bentuknya, tidak ada baunya, dan tidak ada warnanya, dan juga tidak ada rasanya. Selain najis, ada juga yang disebut hadas. Dan hadas sendiri ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas merupakan kondisi yang karenanya diharuskan bersuci bagi yang terkena salah satu hadas. Hadas kecil adalah hadas yang kadarnya masih rendah, seperti hilang akal atau kesadaran, tidur,
seperti tidur atau pingsan, keluar sesuatu dari lubang kemaluan kubul, dan lubang anus, dubur. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang kadarnya lebih tinggi, seperti berhubungan suami istri, keluar mani bagi laki-laki, haid bagi perempuan, nifas, dan meninggal. Cara menyucikan hadas besar, hadas kecil adalah dengan berwudu, cukup dengan berwudu, dan dianggap sudah suci dari hadas tersebut. Atau kalau misalkan tidak menemukan air, bisa dengan bertayamum. Sedangkan hadas besar, cara menyucikannya dengan mandi wajib atau mandi junub. Nah, kita sudah mengenal sedikit tentang toharo, tentang apa itu toharo, terus ada najis dan hadas di dalamnya. Kita lanjut pada bagaimana tata cara toharo. Untuk tata caranya sendiri sebenarnya sangat kompleks dan banyak, dan perlu bahasanya pun sangat lumayan panjang. Jadi kita akan pelajari dasar-dasarnya saja atau umumnya saja. Kita akan mulai dengan mandi wajib. Mandi wajib dilakukan ketika kita dalam kondisi setelah berhubungan badan ataupun keluar mani atau nifas seperti yang tadi dibilang di hadas besar. Tata caranya sendiri secara umum, pertama yaitu niat mandi di dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Ini nama lebih niat. Semuanya diawali dengan niat. Yang ada yang diucapkan, ada yang tidak. Kalaupun tidak diucapkan tidak masalah. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, seperti bekas tetesan darah. Jadi sebelum memulainya, kita harus membersihkan dulu dari najis-najis. Misalkan mani dibersihkan di siram air. Terus setelah itu membasahi seluruh tubuh. Atau di cara lain, diawali dengan wudhu terlebih dahulu. Dan kemudian baru membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Wudhu terlebih dahulu. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Dan ada catatan lain, ada yang mengatakan dimulai dengan bagian kanan seperti terlebih dahulu, dikuyur 3 kali baru ke kiri. Dan juga ada yang mengatakan diawali dengan menyela-nyela rambut atau ya seperti sampoan seperti itu. Kita lanjut di tata cara wudhu. Tata cara wudhu sendiri sudah disebutkan di Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Teman-teman bisa melihatnya di Al-Quran. Jadi tata cara wudhu secara umum adalah yang pertama niat dalam hati. Ada yang mengucapkannya seperti nawaitu wudu'a dalam hadasil, ada juga yang tidak. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Kenapa disunahkan? Karena di saat kita bayangkan ketika kita puasa, ketika kita berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung, ditakutkan nantinya tidak sengaja masuk ke dalam perut dan akhirnya membatalkan. Nah itu sengaja pun tidak sengaja. Itu kenapa disunahkan, tidak diwajibkan karena secara logikanya untuk menjaga. Yang ketiga, membasuh muka. Membasuh muka itu dengan cara mengambil air terus kita basuhkan kepada muka, semua bagian muka dari samping telinga sampai ke dagu. Itu dikatakan wajahu. Membasuh muka juga termasuk ke dalam mata, ke sini di samping mata. Yang keempat adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku ini bukan berarti hanya sampai siku. Ada yang mengatakan, ulama menganjurkan untuk membasuh kedua tangan sampai siku lebih, jadi sekitar di sini lah. Selanjutnya setelah itu mengusap kepala. Nah di sini caranya berbeda. Jadi pertama ambil dulu airnya, terus buang, dan baru diusap. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 1 kali, dan ada juga yang mengatakan
disunahkan langsung lanjut ke telinga sebanyak 1 kali juga. Ada yang mengatakan usap kepala 3 kali, telinga 3 kali. Setelah itu membasuh kaki sampai mata kaki ataupun melebihi sedikit. Yang ke-8 tertib dilakukan secara berurutan. Karena kalau tidak berurutan tidak sah. Setelah itu berdoa setelah wudhu. Yaitu doanya yang seperti kita tahu dan yang sering diajarkan di SD pun sudah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Ada yang menambahkannya, itu tidak masalah ya kawan-kawan. Selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Sebelum itu, tayamum dilakukan ketika kita hendak berwudu tetapi bersuci untuk sholat ataupun berwudu tetapi tidak menemukan air ataupun ada air tapi itu tidak baik untuk digunakan. Misalkan lagi musim dingin, ketika kita kena air malah jadi hipertermia. Walaupun kita sedang mengalami luka yang kalau kena air malah tambah parah. Itu boleh untuk mengambil cara tayamum untuk bersuci. Caranya tidak jauh beda dengan wudu, ini saja lebih sedikit. Yaitu yang pertama niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Yang kedua mengusap muka dengan tanah. Sebelum itu cari untuk pertanyaan mencari debu ataupun tanah yang suci dan tempelkan telapak tangan, terus disunahkan ditiup dulu baru diusapkan ke muka. Setelah itu usap tangan kanan hingga siku dengan debu sebanyak 1 kali dan juga tangan kiri 1 kali. Setelah itu meletakkan kedua telapak tangan, ada debu lagi, terus ke muka lagi, tangan ke siku lagi, seperti itu. Cara bertayamum secara umum. Nah, kita sudah tahu secara garis besarnya cara-cara dari toharoh tersendiri. Seperti mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Ada lagi cara toharoh yaitu istinja. Itu ketika kita selesai buang hajat, kita dianjurkan untuk membersihkannya dengan bahan-bahan yang kasar seperti daun, batu, tisu, dan tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak kasar ya, seperti tahu sendiri misalkan keramik atau apa ya, tidak boleh. Jadi dianjurkan untuk yang menggunakan yang kasar bahannya. Nah, selanjutnya kita akan adalah hikmah taharah. Yaitu orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan, dan itu benar adanya. Yang 5, yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Intinya, ketika kita menjaga kebersihan, itu akan menjaga kehidupan kita untuk lebih nyaman dan juga lebih terjaga. Jadi, setelah ini, mari kita bersama-sama untuk bisa menjaga kebersihan diri kita, lingkungan, dan tempat tinggal kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.